kita jawab, kirim maju pulang. Nah, berarti menjawab itu maksudnya dari komando itu kita udah dengar. Dan udah tahu komandonya itu apa. Nah, kemudian kita lakukan kirim maju pulang. Selesai dilaksanain. Berarti kalau misalnya kita posisi 110, kapten minta 120, berarti belok kanan gitu ya. Jadi sebenarnya yang kita ketahui selama ini arah mata angin pada kompas itu hanya dari timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut ya. Itu yang kita ketahui. Tapi sebenarnya setelah ditelusuri ya, ternyata ada. Jadi nominal di dalam kapal itu bukan disebut 350 atau 10 atau 150 atau 200 atau 250, tidak seperti itu. Jadi angka yang disebutkan nahkoda atau mualim jaga kepada jurumudi itu ya menyebutkan 3 nominal angka itu, 010 atau 210 atau 150. Nah, seperti itu. Cip, bisa dijelaskan nggak kenapa, ini kan ada banyak pertanyaan dari orang-orang juga kan, penonton gitu kan. Kenapa banyak banyak di Anjungan banyak sekali yang mengikut perintah, misalnya kayak maju kanan semua harus bilang maju kanan gitu. Oh, itu Estafet gitu. bukan, itu jadi salah satu pengulangan komando dan harus jelas. Pengulangan komando. Iya, dan biar nggak salah. Kadang misalkan di nakoda kan posisi alat berat sebelah kanan, Iya. apalagi kalau di pos lima kan di luar. Iya. Nah, otomatis ada pengulangan komando dari luar ke dalam memang terdengar. Tapi kadang itu agak ribut dari HT ataupun dari ini ya, dari radio ataupun dari apa ya kan. Oh iya. Nah, karena suaranya kan ke dubbing nih, Iya. terbentrok nih, ya, makanya di situ pasti ada pengulangan. Harus diulang gitu ya. Jadi Iya. komando itu kan harus keras, jelas, gitu. Iya, iya, iya. Oh, berarti karena iya, iya, berarti kan kayak di Surabaya kan cukup ribut ya, Surabaya, Batam. Oke. Harus ada pengulangan ya. Oke. Berarti nggak hanya cukup 1-2 orang saja ya. Di sini kan ada tertera juga, ini juga dari ilmu apa? Dari kemaritiman juga. Komando ya kan. Iya. Harus keras, tegas dan pendek. Jadi semuanya tuh harus jelas, ininya harus jelas. Ya kan banyak penonton yang nggak ngerti kan, kenapa ribut sekali seperti itu gitu kan. Itu seperti inilah, itu seperti upacara lah. Karena ada komandan, komando dia. Iya. Ke depan itu dia lapor, upacara bendera siap dimulai. Otomatis kan diulangi sama pimpinan. Laksanakan, siap laksanakan, langsung ini kan gitu. Sama aja sebenarnya. Sama ya. Bisa nih kapten minta maju pelan, dan kapten dari sana maju. Kirim maju pelan misalnya. Nah, kita jawab, kirim maju pelan. Nah, berarti menjawab itu maksudnya dari komando itu kita udah dengar. Dan udah tahu komandonya itu apa. Nah, kemudian kita lakukan kirim maju pelan. Selesai dilaksanain, misalnya mesin udah masuk ke kirim maju pelan, kita laporkan. Dilaporkan, ada pengulangan juga di situ dilaporkan. Nah, bahwasanya udah dilaksanain sama pelaksana dan yang mengomando itu udah tahu, udah jelas. Oh ya, oke gitu. Oh, kadang juga kapten minta ulang ya. Tadi posisi mana gitu Nah, ya. makanya itu saya tadi bilangnya kan misalnya ada komando. Komando itu kan harus keras, tegas dan jelas gitu kan. Kena radio tadi, bilang radio berisik kan, misalnya namanya kayak dialog lah ya. Dialog, banyak panggilan dari kapal-kapal lain, semua. Radio kan pasti berisik dalam mobil. Biar tidak salah pendengaran ataupun pelaksana ini dari si komando atau si nakoda, ya kan. Makanya itu harus diulangi. Kalau kiri 20 maksudnya 20 derajat atau gimana itu ya? Kiri 20. Ya, kemudi itu kan jadi kemudi. Saya bilangnya ini kemiringan kemudi lah. Oh, kemiringan kemudi ya ini. Jadi kemudi kalau misalnya kiri 10, 20, 30 itu kan
memang udah ketentuan dari sana dan memang kemiringan derajat. Jadi misalnya daun kemudi ini kan steady nih, Tengah-tengah. Saat daun kemudi di bawah kita minta kiri 10, dia cuma geser sedikit aja, sekitar dari tengah-tengah 10 derajat ke kiri atau ke kanan. Oh ya, ini juga ada 5, 10, 20. Langsung 40 ya? Bukan, itu sementara masih, jadi kan dalam ada per, pernya ini masih dipesankan. Oh gitu. Nah, Berarti paling kemudian nggak ada masalah itu. Oh, berarti dia paling mentok 30 atau 40 sebenarnya? 30 ya. Oh, berarti kalau jika kanan penuh berarti 35 ya. Seringnya kalau di kantor itu ya, seringnya 35 itu, tapi kadang-kadang itu ada yang pakainya 30, 35, Iya. seringnya 35. 35 ya. Ini maksimal, jadi 35 itu 30 atau 35 itu aman, 40 ini maksimal juga. Jadi kemudi itu kan, daun kemudi itu kan saat pergerakan miringnya dari netral, dari kosong berapa derajat dimiringkan kan 40 derajat itu udah masuk cikar. Iya, cikar. Apa bilangnya cikar? Cikar. Kalau sebenarnya yang kayak 010 itu hitungannya sebenarnya apa, Cip? Arah mata angin atau gimana ya? Kalau utara kan dia 000 kan, utara. Nah, kalau 010, 215 itu maksudnya seperti apa? Mata angin. Mata angin ya. Berarti secara mata tidak. angin, dia dibilang mata angin kan, bukan mata angin sih. Jadi itu dibilang kompas. Oh, kompas. Sama kompas. Kompas kalau di darat itu kan cenderung orang tuh, orang umum ya, Iya. seringnya mendengar tuh hanya Belok kiri. utara, selatan, timur, barat, udah. Oh gitu. Nah, sebenarnya itu di utara, timur, selatan, barat itu ada derajatnya tertentu. Oh. Nah, jadi utara 0 derajat, timur 90, selatan 180, barat 270. Berarti itu sebenarnya arah kompas. Jadi kita mau ke arah mana mengikuti berapa derajatnya gitu ya. Berarti kalau misalnya kita posisi 110, kapten minta 120, berarti belok kanan gitu ya. Belok kanan. Dari 110 ke 090 kiri gitu ya. Oh. Tapi kalau misalnya ini nakoda hanya bilang utaranya saja ya, nggak pernah timur, selatan, nggak, jarang ya, Cip? Sebagian ada. Sebagian ada ya. Sebagian ada. Sebagian itu menyebutkan misal dari 080. Ya. Nah, kalau timur kan dia 090. 90. Jadi kadang ada sebagian nakoda timur gitu. Timur. Nah, timur. Jadi kita udah tahu, oh timur berarti 90. Oh, 90. Selatan 180. Iya. Oke, untuk melanjutkan pembahasan kita dari anjungan, saya akan melanjutkan pembahasan kita yaitu arah mata kompas. Jadi sebenarnya yang kita ketahui selama ini arah mata angin pada kompas itu hanya dari timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara timur laut ya. Itu yang kita ketahui. Tapi sebenarnya setelah ditelusuri ya, ternyata ada banyak nama arah mata angin ya. Arah mata angin yang saya pelajarin di dalam kapal ya, di sini ternyata ada utara, timur laut, timur laut, timur laut, timur tenggara, selatan tenggara, selatan barat daya, barat daya, barat laut, dan utara barat laut. Jadi kalau di anjungan itu kan biasanya 330 atau 010 itu sebenarnya menunjukkan arah mata angin seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Oke, jadi di sini kita akan jabarkan jarak utara itu dari angka berapa sampai berapa, utara timur laut dari berapa sampai berapa, timur laut, timur sampai utara barat laut itu
angkanya dari berapa sampai berapa ya. Oke, kita akan jelaskan di sini. Saya sudah ada tabelnya di sini ya. Jadi kita mulai dari utara. Utara itu angkanya dimulai dari 350 sampai 010 ya. Karena utara itu kan 360 atau 000. Jadi kalau misalnya orang kapal atau nahkoda bilang utara, berarti dia 360 atau 000 ya. Utara itu derajatnya seperti itu. Lalu utara timur laut dimulai dari 020 sampai 030. Nah, itu namanya utara timur laut. Lalu timur laut dimulai dari nominal 040 sampai 050. Timur laut itu dari 060 sampai 070. Untuk timur dimulai dari 080 sampai 100. Kalau timur kan derajatnya 090 ya, atau 90 derajat. Nah, 90 derajat itu timur ya. Jadi timur itu sampai 100. Timur tenggara dimulai dari 110 sampai 120. Tenggara itu dari 130 sampai 140. Selatan Tenggara 150 sampai 160. Selatan itu 170 sampai 190. Kalau selatan kan 180 ya, 180 derajat. Nah, itu selatan. Lalu selatan barat daya. Selatan barat daya itu dimulai dari 200 sampai 210. Lalu barat daya dimulai dari 220 sampai 230. Barat daya 240 sampai 250. Barat dimulai dari 260 sampai 280. Kalau barat kan 270 ya. Dan yang terakhir adalah utara barat laut dengan angka 330 sampai 340. Jadi nominal di dalam kapal itu bukan disebut 350 atau 10 atau 150 atau 200 atau 250, tidak seperti itu. Jadi angka yang disebutkan nahkoda atau mualim jaga kepada jurumudi itu ya menyebutkan 3 nominal angka itu, 010 atau 210 atau 150. Nah, seperti itu. Itu adalah arah mata angin yang setelah dijabarkan secara luas. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung, apa sih itu 210 atau 050 itu? Ya, itu sebenarnya arah mata angin ya. Semoga teman-teman sudah bisa mengetahui apa maksud dibalik dari angka nominal yang sering diucapkan di anjungan ya. Saya harap dengan ini teman-teman bisa mendapatkan wawasan baru dan pastinya mengetahui ya, ternyata ada yang namanya utara barat laut, selatan tenggara, dan sebagainya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Oke, terima kasih dan salam seluas-luasnya.